Sinta. Hadir, Pak. Hadir. Syekal, ada Syekal. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Ananda Laila Safitri. Hadir, Pak. Muhammad Apriansah. Hadir ya. Fatimah apa ini? Ada 13 orang yang bergabung. Neng Sabrina ada, Neng Sabrina. Hadir, Pak. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir mengikuti perkuliahan walaupun dalam kondisi masih pandemik, masih Covid, dan pelaksanaan perkuliahan kita dilaksanakan masih secara daring atau online. Kemarin-kemarin saya memberikan RPS, kemudian materi dalam bentuk video yang ada di kelas, dan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam Google Meet ya. Saudara ada di tempat masing-masing. Kemudian pada hari ini tema yang kita bahas adalah tentang Islam dan pengertiannya. Nah, sebelum membahas tema ini, sebelumnya saudara-saudara sekalian sudah mengisi tugas ya, tugas pemateri hari ini. Kalau sesuai dengan data isian itu, kalau tidak salah siapa tadi namanya, Husna ya, ada nggak? Kalau tidak ada, saya sarankan untuk nanti presentasi, dan kalau memang tidak ada, kita dalam beberapa menit ke depan, tidak lama, maksimal 30 menit lah ya, maksimal kita ke depan berbicara tentang Islam dan pengertiannya. Nah, sebagaimana kita maklumi ya bahwa Islam itu adalah agama tauhid ya. Al-Islam wa dinul ladzi ja'a bihi sayyidina Muhammadin li sa'adatil basari fi ma'asi wa ma'adin. Paling tidak maknanya adalah Islam adalah agama ja'a bihi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terkait dengan hal tersebut, pemahaman-pemahaman kita tentang Islam ya sebenarnya ya sudah sering saudara pahami bahwa Islam itu secara etimologi ya, secara etimologi artinya secara bahasa bermakna menyerahkan diri ya, dan kemudian juga bisa bermakna selamat, aslama yuslimu islama. Jadi Islam itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa apa yang diserahkan dirinya dalam bentuk ibadah itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kita lihat materi yang ada di kelas kita ini ya. Ini ada artikel tentang makna ya, kalau tidak salah karakteristik ajaran Islam. Nah, materi ini terlihat tidak oleh saudara? Terlihat tidak? Terlihat, Halo? Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya, kalau makna ya. Oke, kalau makna dari pengertian Islam itu saya pikir saudara sudah pahami. Dan ajaran Islam itu adalah agama yang memang secara langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Islam itu ada dalam Al-Quran. Seperti misalkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Kemudian disebutkan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, fala yuqbala, jadi tidak akan diterima, dan mereka itu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kata Islam itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam surah Al-Maidah juga ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah meridhai Islam itu sebagai agama. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku meridhai Islam itu sebagai agama bagimu. Nah, agama yang kita maksud yang seperti pengertian-pengertian yang pada tema kedua kemarin, ya, apa yang dimaksud dengan agama. Nah, tapi Islam ini adalah keyakinan yang murni berdasarkan atas tauhid. Tauhid itu artinya betul-betul mengesahkan Allah, menganggap Allah itu wahidun la syarikalah, Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Atau kita meyakini tidak ada yang menyekutukan, yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, apa saja sih karakteristik ajaran Islam atau makna dari Islam itu sendiri? Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa dalam ajaran Islam mengandung arti yang berbeda-beda. Untuk meninjau ajaran Islam ini dapat dilihat dari sebagai berikut. Pertama, taat dan menyerahkan diri. Jadi orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari menyerahkan diri itu adalah bahwa orang Islam meyakini apa yang dilakukan dalam hidupnya itu adalah ibadah, ya. Jadi dia belajar baik offline maupun online, dia pergi ke pasar, dia pulang ke pasar, kemudian bagi seorang istri misalkan menyiapkan makanan, mulai dari kegiatan bangun tidur sampai tidur lagi, itu dalam Islam itu adalah ibadah. Nah, karena itu bentuk dari menyerahkan diri itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai mana kita sudah diajarkan sejak kecil dengan doa-doa, ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam ajaran Islam itu berdoa. Artinya segala hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Islam itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga bermakna selamat dan bahagia. Nah, setiap muslim itu meyakini bahwa dirinya akan selamat, sejahtera, dan tentram, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, orientasi hidup orang Islam itu bukan hanya orientasinya di dunia, melainkan orientasinya jauh ke depan, ke akhirat. Nah, karena itu kita tidak berpandangan sekuler. Ya, walaupun mungkin ada yang memiliki pemahaman tentang sekuler, tetapi orang Islam itu orang yang berpandangan adanya kehidupan yang abadi, adanya kehidupan yang lebih penting dari kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Kenapa? Karena setiap orang muslim meyakini bahwa dunia ini adalah sarana balaghun ilal akhirah, sarana untuk mencapai jalan kebahagiaan yang ada di akhirat. Nah, kemudian makna selanjutnya adalah mengaku atau menyerahkan dan menyelamatkan, yang bermakna bahwa orang Islam yang memeluk Islam itu adalah orang yang mengaku dengan sadar adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu keyakinannya tauhid, kemudian juga mereka meyakini kebesaran Allah dan meyakini adanya Allah tersebut. Karena itu
konsep tauhid ini itu harus betul-betul meresap pada setiap orang Islam. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran saja, sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka yang kewajiban yang pertama bagi orang Islam itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau konsep ini tidak dilakukan secara baik, maka orang lebih takut diawasi oleh manusia, diawasi oleh CCTV dibanding diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang Islam yang sesungguhnya itu adalah orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bahwa Allah memiliki malaikat yang senantiasa mencatat, merekam ya apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Tentu ini kita harus imani, kita percayai, ya jangan sampai kita tidak mempercayai. Nah, kemudian orang Islam itu adalah orang yang cinta damai, ya cinta kedamaian. Karena cinta kedamaian itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, dalam Islam itu ada kewajiban berdakwah. Berdakwah dalam Islam itu bukan berperang. Berdakwah itu artinya mengajak. Setelah diajak, mereka itu diserahkan kepada Allah apakah mau ikut atau tidak. Nah, misalkan dalam Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita diajak, ya, ajaklah, kita mengajak orang untuk mengikuti jalan Allah. Yang metode yang pertama yang dilakukan adalah bil hikmah. Artinya hikmah itu adalah orang Islam seharusnya menjadi contoh terbaik bagi orang-orang lain, sehingga dia tertarik kepada ajaran Islam itu karena akhlak orang Islam itu sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah bil hikmah. Kemudian bil hikmah tidak bisa wal mau'izatil hasanah, ya, dengan hikmah, dengan kebijakan, wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan contoh terbaik. Wajadilhum billati ahsan, yang terakhir itu dalam konteks dakwah itu bermujadalah, beradu argumen, beradu pendapat, itu sah-sah saja, diperbolehkan. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah berperang satu sama lain. Nah, kemudian orang Islam itu juga tidak boleh mengganggu orang-orang di luar ajaran Islam selama mereka tidak mengganggu kita. Nah, konsep ajaran ini sangat jelas, ya, sebagaimana dalam Al-Quran itu surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi jika ada orang yang ingin memerangi orang Islam, maka hal tersebut juga dibolehkan bagi orang Islam untuk memerangi mereka selama tidak berlebihan. Nah, kemudian ajaran agama Islam itu mengajarkan berbagai macam pedoman hidup. Ya, pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah disebutkan bahwa orang Islam itu adalah ibadah dalam kehidupannya. Nah, karena itu berbagai macam aspek kehidupan dalam ajaran Islam itu mulai dari akidah, ibadah, sosial, politik, ya, kemudian lain-lain segala macamnya ditemukan aspek-aspek itu dalam Al-Quran, termasuk juga prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ditemukan dalam ajaran Quran. Prinsip Iqra, ya, dalam berpendidikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Iqra itu surah Al-Alaq itu tidak ada maf'ul bihnya, yang ada Iqra, ya. Jadi tidak ada objeknya, yang ada adalah subjek dan predikat. Tapi Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi disambungkan sibul jumlah, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya orang Islam itu harus melihat, membaca segala macam fenomena keadaan sosial masyarakat itu, kemudian membacanya itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, bismi rabbik, dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena itu setinggi apapun, sehebat apapun orang Islam, maka ada ya pasti yang lebih hebat dari diri mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam itu harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ideologi Islam, kemudian moralitas dan tingkah laku dalam ajaran Islam, kemudian pedoman mengarahkan perasaan dalam Islam dan segala macamnya, ini tinggal saudara cari referensi ayat-ayat dalam Al-Quran, sistem politik dan kenegaraan dalam Islam, sistem perekonomian dalam Islam, segala macam ada, tinggal kita menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Kenapa menguasai ilmu pengetahuan? Orang Islam itu harus menguasai ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan itu sifatnya wajib. Jadi tidak hanya belajar belajar yang kait dengan agama saja. Pahalanya sama, belajar ilmu alam dengan belajar Al-Quran itu sama pahalanya. Kenapa sama pahalanya? Karena sama-sama belajar ilmu Allah. Ya, belajar Al-Quran, belajar ilmu Allah. Belajar ilmu alam itu juga belajar ilmu Allah. Nah, karena itu kalau kita lihat pada masa-masa kemajuan Islam, orang Islam itu tidak membeda-bedakan ini ilmu agama, ini ilmu dunia, tetapi semuanya dipelajari, dipahami sebagai sebagai keinginan, sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu mereka melakukan yang disebut dengan trial and error, jarib walahiztakun arifan. Ya, mereka melaksanakan trial and error, uji coba, ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan trial and error, uji coba terus, sehingga melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dan pada saat itu umat Islam maju berada pada posisi tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Apa yang kita pelajari saat ini itu memiliki konsep dalam ajaran Islam, termasuk juga seni, termasuk juga musik, ya. Ternyata musik dalam ajaran Islam itu juga sudah berkembang mulai 6 abad yang lalu, ya. Pada masa kekhalifahan Ottoman itu sudah berkembang dengan baik, sehingga mereka itu memiliki musik sendiri ketika berperang. Itu namanya apa, sifatnya saya lupa ya, Mehmet atau apa namanya. Ada musik-musik sendiri yang sebelum munculnya aliran klasik, Beethoven dan segala macamnya, orang Islam itu sudah mendahului. Ketika mereka ingin berperang, bukan ingin berperang, ketika berperang, ya, menghadapi musuh, mereka juga diiringi dengan pasukan-pasukan musik, ya, yang sekarang mungkin kenal dengan drum band atau marching band itu, ya. Nah, dalam Islam itu sudah terjadi hampir 6 abad yang lalu, dan itu mereka lakukan sebagai bagian juga dari pasukan-pasukan militer, sehingga ketika pasukan itu lewat, orang-orang yang mau menyerang sudah gentar duluan, ya, sudah merasa takut duluan dengan musik tersebut. Nah, jadi sistem dalam Islam itu memang banyak sekali pemahaman, ya, apakah Islam itu agama dunia saja atau akhirat saja, tapi konsep-konsep sekularisasi dalam Islam itu juga sudah muncul. Konsep-konsep macam-macam itu juga saudara harus pahami, dan itu sudah muncul. Tetapi yang jelas, ajaran Islam itu ajaran yang tidak hanya berbicara dunia saja, dan juga tidak hanya berbicara akhirat saja, tetapi yang berbicara bahwa dunia itu adalah balaghun ilal akhirah, cara untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Nah, selebihnya silakan saudara pahami artikel-artikel tulisan ini dan memahami dengan sepenuhnya apa itu ajaran Islam, ya, apa itu ajaran Islam dan makna Islam itu apa. Ya, bahkan ajaran Islam itu adalah ajaran yang sama seperti nabi-nabi terdahulu dalam konteks tauhidnya, ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, termasuk Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus betul-betul memahami kehidupan ini dan memahami Islam itu juga sebagai agama yang memang
bukan hanya berbicara kepentingan dunia dan tapi juga berbicara kepentingan akhirat. Jadi dunia dan akhirat adalah sesuatu yang seimbang. Nah, kemudian orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu yang dilakukan mendapat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait juga dengan keragaman budaya, Islam juga meyakini dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah dijelaskan bahwa orang-orang itu yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Atau kalau diawali dengan ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, tujuannya kamu saling kenal mengenal, bukan saling bermusuhan. Lita'arafu, saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena itu dalam Islam itu perbedaan tidak ada masalah. Mereka berlatar belakang apa tidak masalah. Yang jelas adalah bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak boleh memperbesar perbedaan, tetapi harus memperkecil perbedaan. Yang harus kita lakukan adalah memanage bagaimana ketakwaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya. Itu saja mungkin ya. Nanti selanjutnya saudara bisa baca artikel-artikel ini, ya, kemudian silahkan dipresentasikan, dipahami tentang artikel ini, ya, dipahami sehingga nantinya saudara bisa memahami makna dari sebentar ini kok nggak bisa ya. Saudara bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Saya pikir sampai sini dulu. Ini sih ada kendala sedikit, tidak bisa tiba-tiba error ini. Ya, kalau ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ya, silahkan. Terus saya harapkan saudara mengisi daftar hadir ya di kelas. Silakan isi daftar hadir. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan. Rani, ada yang tanyakan, Rani? Hadir, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, tidak? Pak, izin nanya. Ya, silakan Fatimah Az-Zahra ya. Ya, silakan Fatimah. Itu kan yang ngambil judul yang hari ini ada 2 orang katanya. Ya. Terus itu jadi satu pertemuan itu jadi 2 orang apa satu pertemuan satu Ya, orang? satu pertemuan itu sebenarnya bisa presentasinya 2 orang. Silakan saja presentasi 2 orang. Tapi tadi ditunggu-tunggu kan nggak muncul. Sudah ada belum orangnya? Ada Pak Lulu. Lulu. Pak, saya. Ya, silakan Lulu kalau presentasi, silakan. Atau ada pertanyaan nggak dari Lulu? Nggak ada sih. Saya udah nyiapin PowerPoint. Oke. Itu Sekarang saya silakan diberikan. soalnya di situ jadi nggak kebaca. Ya. Di bawahnya. Silakan Lulu. Bisa presentasikan, tinggal klik presentasi sekarang. Bentar. Ya. Oke, Lulu, sudah? Sudah bisa belum? Kita tunggu dulu ya. Oke, silakan Lulu, ada 2 akun yang bergabung ya, silakan.
Ya, silakan 15 menit saja kalau mau presentasi. Iya Pak, bentar. Udah muncul belum? Silakan kalau presentasi klik tanda titik 3 di sebelah kanan layar. Kamu menggunakan handphone apa laptop? Laptop. Ya, silakan. Di laptop itu sebelah kanan itu ada presentasi sekarang. Tanda panah ke atas, klik itu. Iya. Di layar bawahnya ada gambar tangan tuh sebelahnya. Klik, silakan. Bisa dulu. Ih, Bapak nggak bisa. Bentar. Ini ada nih seperti saya contohkan ya. Nih. Ya, seperti ini. Nih, di sebelah ini sudah lihat layarnya? Oke, udah. Nih, nah ini nih, ini ada tanda panah ke atas ini kamu klik. Ya, ini kalau saya tampil kamu klik seluruh layar kamu akan bisa ditampilkan. Setelah itu munculkan PowerPoint yang kamu maksud. Ya, contohnya seperti itu. Di sebelah sini nih ya. Ini kita lihat nih kursornya. Kelihatan tidak? Terlihat tidak? Nih kursornya saya putar-putar ini. Kelihatan nggak? Iya, Oke, saya stop dulu. Ya, saya hentikan dulu. Silakan dulu presentasi. Berisik banget lagi, Pak. Ya. Bisa? Di sini belum muncul. Yang teman-teman lain sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum ya, belum. Oke, bisa dulu. Klik tanda panah ke atas itu, kliknya present now atau presentasikan sekarang. Klik, nanti akan muncul Mas. presentasi. Hah? Nah, oke. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu suaranya jangan di unmute. Suaranya jangan di mute, dibuka enggak terdengar suaranya. Di mikrofonnya diaktifkan. Ini sudah tampil tapi mikrofonnya diaktifkan. Lalu mikrofonnya yang tanda merah itu, tanda mic itu diklik biar suaranya terdengar. Halo, Lulu bisa dengar suara saya? Tapi saya tidak. Nah, silakan presentasi. Ya. Ya, Pak. Ya, silakan lanjutkan.
pengertian Islam. Loading Pak, bentar ya Pak. Ya, Pengertian Islam. Islam secara etimologi atau bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Adapun menurut syariat atau terminologi, apabila dimutlakan berada pada dua pengertian. Nah, yang pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul, pokok, maupun furu atau cabang. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi, pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan tentang Nabi Ibrahim, yang artinya, ingatlah ketika Rabb-Nya berfirman kepadanya, berserah diri kepadamu ya Roh seluruh alam. Nah, menurut Syekh Muhammad dan Abdul Wahab rahimahullah, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksudkan Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan hartanya. Baik dia meyakini Islam atau tidak, sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Nah, ini ada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14, yang artinya orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk karena iman belum masuk ke dalam iman. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kedua, tingkatan Islam. Nah, tingkatan Islam ini tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim ada 3. Nah, yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, mengenal nabinya Muhammad SAW. Nah, mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini. Dan padanya terdapat 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ada yang tahu Islam itu iman, Islam, ihsan? Kalau tahu ya teman-teman. Ini saya jelaskan lagi. Nah, tingkatan pertama Islam. Islam memiliki 5 rukun, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada Allah, ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Semoga kita dapat menunaikan haji. Nah, kelima rukun Islam ini berdasarkan Nabi Muhammad SAW, yang artinya Islam dibangun atas 5 hal. Bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Kedua, tingkatan yang kedua yaitu iman. Apa itu iman? Menurut Ahlus Sunnah mencakup perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan.
dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Nah, iman juga memiliki beberapa tingkatan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri. Jadi kayak apa ya? Kayak menyingkirkan diri itu kayak membantu ya, menolong orang dan malu. Kan ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Yang ketiga, kepada Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada takdir. Yang baik atau buruk. Ihsan memiliki satu rukun, yaitu kita melihat. Hal ini berdasarkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kisah jawaban Nabi SAW kepada Jibril alaihissalam, ketika ia bertanya tentang ihsan, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Nah, tidak ragu lagi bahwa makna ihsan secara rasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya, serta mengikhlaskannya. Sedangkan menurut syariat Islam, pengertian ihsan sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW, yang artinya engkau beribadah kepada Allah tadi ya. Nah, maksudnya bahwasannya Nabi Muhammad SAW menjelaskan ihsan dengan memperbaiki lahir dan batin, serta menghadirkan kedekatan Allah, yaitu bahwasannya seakan-akan Allah berada di hadapannya dan dia melihatnya, dan emas juga pengagungan kepada Allah SWT, serta mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT dengan memperbaikinya dan mencurahkan genap kemampuan untuk melengkapi dan mencempurnakannya. Mungkin ada pertanyaan yang penjelasan yang kurang jelas. Ya, silahkan. Kalau ada teman-teman yang lain yang bertanya pada Lulu, disilahkan. Tapi nanti Lulu kirim materinya ya, biar ditampilkan di materi kelas ini. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya. Mau nanya, tadi kan di poin dulu ada prinsip agama Islam yang wajib diketahui. Yang pertama ada mengenal Allah Azza wa Jalla, yang kedua mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya, cara mengenal Allah Azza wa Jalla itu bagaimana? Ya, silakan jawab dulu langsung. Gimana? Ya. Cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Pertama itu kita cara mengenal Allah itu seperti kan Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran, kita harus menjalankan perintahnya ya. Jadi mengenal itu, kalau menurut saya dari situ, dari ibadah, misalkan kita ibadah kepada Allah, terus mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah gitu. Seperti itu nih ya caranya, mendekatkan diri kepada Terima Allah kasih. juga. Ya, Nia udah tanya. Tadi yang disampaikan dulu itu kita kenal juga dengan Arkanuddin ya. Ada rukun agama, rukun Islam, bukan rukun Islamnya.
Jadi arkanuddin itu ada yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Nah, iman itu berbentuk keyakinan. Nah, bukan berbentuk, iman itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan seperti apa? Keyakinan yang antasdiqo bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ya, itu yang disebut dengan iman, ya, iman. Nah, tapi iman itu juga ada rukunnya. Kita wajib imannya kepada siapa saja. Iman kepada Allah itu semuanya gaib, ya. Iman kepada Allah itu gaib. Billah wa malaikati wa kutubi wa rusuluhi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri minallah. Nah, pertanyaan yang disampaikan olehnya ini bagaimana cara kita beriman, mengenal Allah gitu kan, ya. Nah, kalau bagaimana cara kita mengenal Allah itu diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Di antaranya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita harus berpikir tentang apa yang diciptakan Allah, wa la tafakkaru, dan jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, artinya apa? Manusia ini adalah makhluknya, sementara Allah adalah khaliknya yang menciptakannya. Nah, kita tidak mampu untuk panca indera kita ini tidak mampu untuk melihat Tuhan itu. Jangankan panca indera, ciptaan Allah berbentuk cahaya misalkan. Cahaya kita manusia ini, Allah memberikan kita mata. Allah memberikan kita mata. Mata kita yang diberikan Allah ini tidak bisa melihat di mana cahaya itu terlalu terang, ya. Dan tidak juga bisa melihat ketika cahaya itu tidak ada. Jika dalam suasana gelap tidak bisa melihat, suasana terang juga kita tidak melihat. Jadi Allah sudah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa mata, dan itu dalam batas-batas tertentu kita melihatnya. Nah, bagaimana kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau dulu waktu saya kecil diajarkan kita mengenal sifat-sifat Allah, di mana ada wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Nah, ada yang meyakini itu dan juga ada yang tidak. Tetapi kalau saya bagaimana mengenal Allah, kita mengenal melalui sifat-sifatnya. Nah, kemudian selanjutnya juga, dan sesuatu yang gaib, rukun iman itu kan tidak terlihat. Nah, kita hanya meyakininya, seperti kita beriman kepada malaikat. Ada di antara kita yang sudah lihat malaikat? Kan tidak ada. Berarti kita mengimani saja bahwa malaikat itu ada. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena Allah menyuruhnya. Dalam Quran surah Al-Baqarah itu ada alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, percaya kepada sesuatu yang gaib, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kemudian kepada kitabnya, ya, kitab-kitab Allah diturunkan kepada para nabinya, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan suhuf kepada Nabi Ibrahim. Itu juga kita harus mengimani. Kemudian Rasul-Rasulnya, Rasul Allah itu banyak, tapi wajib kita kenal itu ada 25. Kemudian hari akhir atau hari kemudian atau hari Malik Yaumiddin itu adalah hari di mana di end of day, hari ini berakhir, jadi tidak ada lagi hari setelah itu, atau disebut dengan hari kiamat. Disebut juga macam-macam namanya hari kiamat itu, Yaumiddin, Yaumul Jaza, dan segala macamnya. Kenapa? Karena pada saat itu setiap amal kita diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait bagaimana cara kita mengenal Allah, salah satunya adalah bagaimana kita berpikir tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu begitu indah, begitu hebat, bagaimana Allah yang menciptakan. Nah, keyakinan-keyakinan ini harus kita tanamkan, karena dalam ajaran Islam itu kita beriman kepada Allah yang gaib. Artinya Allah itu gaib. Ya, qul huwallahu ahad, kata harus meyakini bahwa Allah itu wahidun la syarikalah, tidak berbentuk, ya, seperti misalkan ajaran-ajaran lain membentuk Tuhannya, misalkan membentuk makhluknya seperti manusia, kemudian ada juga yang besar-besar seperti dewa-dewa. Itu nggak bisa dalam ajaran Islam. Itu harus beriman kepada Allah.
Karena kalau digambarkan Tuhan itu digambarkan itu menunjukkan lemahnya Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat, justru menunjukkan kebesarannya. Karena bagaimana mungkin yang kecil ini bisa memahami yang besar, luar biasa. Allah ciptakan planet begitu hebat, begitu besar, dan sampai sekarang banyak orang yang belum sampai ke planet-planet itu. Ya, kemudian setiap planet itu ada galaksinya, ada Bima Sakti, ada Andromeda segala macamnya, dan ribuan. Tetapi posisi manusia seperti apa? Maka kalau kita berpikir seperti itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan itu sia-sia. Paling tidak itu, ya. Atau kita berpikir tentang diri kita saja, ya. Seperti diri kita ini, kita bisa bergerak karena apa? Misalkan, karena darah kita bergerak, yang menggerakkan jantung itu siapa? Nah, kadang kita tidak memahami orang itu kalau otaknya sudah rusak, itu kan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah perintah pikirannya. Tidak bisa dia melakukan itu. Dan itu artinya tadi pertanyaan Nia ini memang bagus pertanyaannya, tapi bagaimana salah satunya adalah bagaimana kita tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, dengan ciptaan Allah ini kita meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi pertama dalilnya adalah dalil nakli, ya. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Yang kedua dari akli. Dari akli itu adanya Tuhan itu disebabkan juga adanya setiap makhluk itu berbatas waktu. Nia berbatas waktu. Nia dilahirkan, kemudian satu saat tapi tidak ada. Saya lahirkan sampai sekarang ini hidup, lama tidak ada. Tapi kalau yang maha itu tidak ada waktunya, tidak ada batas waktu, maka dialah yang menciptakan. Yang menciptakan itu tidak harus sama dengan makhluknya, dia harus lebih hebat dari makhluknya. Nah, karena itu Tuhan yang menciptakan secara akli itu, dalil akalnya itu yang kita pahami adalah ada kausalitas. Adanya sesuatu disebabkan karena adanya sesuatu. Adanya sesuatu disebabkan karena adanya sesuatu lagi, dan adanya sesuatu itu pasti disebabkan oleh penyebab utama. Nah, penyebab utama itulah yang disebut dengan kausa prima, yang diawali oleh ketiadaan dan juga diakhiri oleh ketiadaan, kekal, abadi, dan itu adalah Tuhan. Nah, itu mungkin ya sedikit penjelasan bagaimana kita harus meyakini adanya Tuhan, ya. Karena banyak sekali juga orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan orang yang menyatakan Tuhan itu tidak ada, dia bilang, coba kamu datang ke saya, cari dalil tentang adanya Tuhan, maka saya akan mencari dalil tentang tidak adanya Tuhan. Nah, kita ini mencari dalil tentang adanya Allah. Ya, Allah itu wajib kita yakini, wahidun la syarikalah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, paling seperti itu. Silahkan nanti Nian cari referensi-referensi lain agar keyakinan itu tumbuh, muncul, dan memang hidup dalam diri kita. Oke, sampai sini dulu kalau ya pertemuan kita. Nia bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Ya. Kemudian Lulu, materinya tolong dikirim, boleh WA atau saya, nanti akan saya masukkan di materi kelas pada hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kesehatan, kemudian kita bisa belajar dengan baik, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Selamat.